Selamat pagi anak-anak MEM semua dan selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Anak-anak, ini pertemuan ke-11 PPKN kelas 7, Senin 5 Oktober 2020. Kita masih melanjutkan bab kedua tentang norma dan keadilan. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, maka harus diawali terlebih dahulu dengan doa, lalu isi absen kelas, absen mata pelajaran PKN nanti lewat WA, dan sediakan catatan serta buku gambar untuk tugas. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah mempelajari lanjutan bab kedua ini, anak-anak mampu yang pertama, bersyukur atas keberadaan norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2. Menyadari pentingnya penegakan hukum untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 3. Mendukung proses penegakan hukum. 4. Terlibat aktif dalam menegakkan tata tertib di sekolah. 5. Mendeskripsikan pengertian dan macam-macam norma serta melaksanakan tugas membuat slogan. Nah, kita lihat bahwa aturan itu penting dalam kehidupan bersama. Oleh sebab itu, maka kita harus taat, harus patuh terhadap aturan dimanapun kita berada. Ketaatan adalah sikap patuh pada aturan yang berlaku. Nah, kepatuhan ini harus muncul dari dorongan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Bukan disebabkan oleh adanya sanksi atau hadirnya aparat negara. Sikap taat akan muncul pertama kali dalam diri sendiri apabila sudah menjadi kebiasaan. Dimanapun kita berada, tentunya akan selalu menaati norma atau aturan yang berlaku. Sikap patuh terhadap norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bukan lahir karena keadaan terpaksa atau takut dikenakan sanksi atau karena kehadiran aparat penegak hukum. Kepatuhan harus muncul dari dorongan tanggung jawab kita sebagai warga negara yang baik. Sikap patuh akan muncul pertama kali dalam diri sendiri apabila sudah menjadi kesadaran. Kesadaran diri akan penting, tujuan dan fungsi norma dalam kehidupan akan mendorong seseorang terbiasa untuk mematuhi norma-norma yang berlaku. Munculnya kesadaran diri untuk patuh pada norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat harus dibiasakan sejak dini. Oleh karena itu, sebaiknya kita membina sikap dan budaya sebagai berikut. A. Budaya malu, yaitu sikap malu jika melanggar aturan. Misalnya, malu datang terlambat hadir di sekolah.
B. Budaya tertib, yaitu membiasakan tertib dimanapun kalian berada. Misalnya, mengikuti antrian sesuai dengan nomor antrian, mengumpulkan tugas tepat waktu, menyelesaikan tugas-tugas tepat waktu. C. Budaya bersih, yaitu sikap untuk berkata dan berperilaku jujur dan bersih dari tindakan-tindakan kotor. Misalnya, tidak menyontek ketika ulangan atau ujian. Tidak menyontek tugas atau menyalin tugas teman saja. Nah, ada beberapa penyebab kesadaran terhadap kepatuhan pada norma-norma dalam kehidupan masih rendah, yaitu A. Faktor pribadi, yaitu berkaitan atau sifat dan karakter dalam diri sendiri yang belum memiliki kesadaran berlaku taat aturan. B. Faktor lingkungan, yaitu pengaruh lingkungan kehidupan baik keluarga maupun masyarakat yang belum memberikan daya dukung terhadap pembentukan watak patuh pada aturan. Misalnya, karena kurangnya perhatian dari orang tua, pergaulan dengan teman sebaya yang tingkah lakunya kurang baik, atau tinggal di lingkungan yang kurang teratur dan kumuh. Nah, anak-anak, materi hari ini hanya itu untuk lanjutan bab 2 ini. Maka materi itu dicatat di buku catatan. Ya. Lalu untuk tugas hari ini membuat slogan tentang 3 budaya tadi, yaitu budaya malu, budaya tertib, budaya bersih. Nah, slogan ini kamu buat pada buku gambar. Kalau tugas ini dikumpulkan hari ini. Sebelum mengumpulkan tugas, maka jangan lupa tulis nama lengkap, karena nama ada beberapa yang sama. Lalu kelas, foto dengan baik dan kirimkan ke WA Mem. Terima kasih, selamat belajar dan selamat bekerja.